membahas orang-orang tolol dan bodoh. Di antaranya siapa? Guru Gembul. Guru Gembul itu tololnya kebangetan. Ini saya bahas soalnya apa ya? Sekarang itu orang sudah terlalu malas untuk membuka buku. Jadi kalau cari-cari ilmu itu mau yang instan, mau yang mudah. Dan sumber mendapatkan ilmu yang mudah itu diantaranya ya YouTube itu. Nah, cuman tatkala kita masuk YouTube itu seperti belantara, nggak jelas yang di situ itu adanya apa. Memang kalau kita ibaratkan seperti pohon itu ya yang bermanfaat ada, ya yang beracun ada. Tapi kebanyakannya di YouTube itu yang beracun. Nah, masalahnya yang beracun-beracun ini orang-orang senang dengernya karena kebodohannya begitu. Nah, di antaranya itu siapa ya? Omongan si Gurgem ini. Nah, di antara perkataannya itu dia itu mau membahas apa itu ilmiah. Jadi dia bilang bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah, agama itu tidak ilmiah. Pokoknya perkara-perkara yang tidak terlihat oleh mata, jadi tidak bisa dikonfirmasi keadaannya itu oleh panca indera itu tidak ilmiah. Ini perkataannya begini. Yang dimaksud dengan tahu adalah ada informasi dalam benak kita dan kita terima informasi itu dengan konfirmasi secara indrawi. Itu baru tahu. Kalau tidak seperti itu bukan tahu, tapi apa? Percaya. Nah, kalau percaya ini tidak bisa disifati dengan ilmiah karena kita tidak tahu sebenarnya bagaimana. Jadi kita lihat dengarnya, yang dimaksud dengan tahu adalah ada informasi dalam benak kita. Ada informasi. Misalkan informasi tentang apa? Tentang adanya Allah. Dan kita terima informasi itu. Oh iya benar Allah itu ada. Tapi dia baru bisa disebut tahu kalau dia bisa dikonfirmasi. Allahnya bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Berarti itu bukan tahu. Itu percaya aja. Ada informasi malaikat ada nggak? Ada. Terus kita terima informasi itu. Iya. Malaikat itu ada. Tapi itu tidak bisa dikonfirmasi dengan mata kita. Berarti kita tidak tahu ada malaikat. Kita percaya ada malaikat. Ini ketololan setolol-tololnya si Gurgem itu. Tolol, bodoh, pede, hirup deh. Ya udah bego, tolol, bodoh, hidup. Banyak yang denger, ini bego sebego-begonya. Lihat nih ya. Kalau patokannya seperti ini, hei Gurgem, kamu itu punya otak apa enggak? Coba tanya sama dia tuh, dia punya otak apa enggak? Nanti dia bilangnya gini, ada informasi dalam benak, saya punya otak. Dia terima, oh ya benar saya punya otak. Tapi itu tidak bisa dikonfirmasi karena dia tidak bisa melihat otaknya sendiri. Jadi buat si Gurgem ya punya otak teh iman. Bukan pengetahuan. Bego enggak itu? Bego sudah. Percaya saja. Nih ya Gurgem, aduh kamu tobatlah. Diajar deui lah. Atau enggak kalau masih mau ngomong jangan ngomong-ngomong kayak gini lah udah, mending dongeng aja udah. Ya ngobrolin sejarah itu insya Allah gak bakalan salah tuh. Kasihan orang-orang adik-adik kita nanti. Gini nih. Ilmu ya, mau tidak mau kita harus membicarakan tentang agama Islam. Mau tidak mau. Kenapa? Di dalam bahasa kita itu namanya ilmiah. Ilmiah ini dari bahasa Arab. Yaitu ilmu plus ya nisbah. Ditambah tak itu. Ya, taknya nanti macam-macam. Cuman yang jelasnya ini, yang pentingnya ya nisbahnya ini. Jadi kalau mau gini bahasanya begini, suatu informasi yang dia itu dinisbahkan kepada ilmu, maka sesuatu itu sah disebut ilmiah. Nah, untuk mengetahui ilmiah ini, kita harus mengetahui yang tidak ilmiah. Yang tidak ilmiah itu apa? Ada wahmiyah, ada syakkiyah, ada zonniyah, ada jazmiyah atau disebut i'tiqodiyah. Baru ilmiah. Ini harus paham supaya kita bisa membedakan mana ilmiah mana bukan. Dengan apa hubungannya ini? Dengan jazm, i'tiqod, jazm. I'tiqod jazm itu apa? Keyakinan.
ya, keyakinan. Jadi dengan i'tiqad. Nah, jika keyakinan kamu terhadap tetapnya suatu perkara ini di bawah 50%, namanya waham. Jika 50-50 ini namanya syak. Jika di atas 50, di bawah 100%, namanya zon. Jika sudah 100%, ada bagiannya nanti. Jika dia didapat bukan dari dalil, berarti dia jazm. Jika dia didapat dari dalil, itu ilmu. Apabila sesuai dengan kenyataan. Contoh waham bagaimana? Contoh waham ada informasi. Ya, Persib lawan Real Madrid. Ada informasi Persib bakal menang. Cuman tetap keadaan Persib bakal menang ini waham. Karena Madrid itu secara statistik lebih kuat. Maka tidak bisa kita itu yakin lebih dari 49% atas kemenangan siapa? Persib. Maka menang keadaan menerima diri kamu kepada kemenangan Persib lawan Real Madrid ini waham. Nah, kalau Real Madrid lawan Barcelona, dua-duanya lagi kuat-kuatnya nih. Kecondongan kamu kepada salah satu yang bakal menang, ini namanya apa? Syak. 50-50. Makanya kalau pasang judi juga nanti baliknya ya 100% aja udah. Kamu pasangnya 100.000, nanti kalau menang emang dibayarnya 100.000 lagi. Tapi kalau Persib lawan Real Madrid, kamu pasang Persib terus menang, itu bisa dipur itu. Ya, bisa dapat 3 kali lipat, bisa dapat 4 kali lipat. Gitu. Ustaz tahu dari mana? Jangan omong. Ya, masalah-masalah kayak gitu Ustaz harus tahu. Nah, kalau kamu lihat Persib lawan Real Madrid, kemudian kamu yakin Real Madrid ini akan menang, maka itu adalah zon. Gak bisa 100% karena ada kemungkinan pemain Real Madrid ini pas lawan Persib lagi sakit perut semua. Soalnya dikasih makan seblak. Di hotel itu bisa jadi. Jadi pas main aduh sakit perut. Ya, jadi kalah begitu. Bisa. Yang jazm 100% itu nanti bisa dari doktrin. Itu bukan ilmu, bukan. Seperti apa? Seperti keyakinannya orang-orang Kristen bahwa Isa itu anak Allah. Itu mereka yakin 100% itu. Cuman keyakinan itu bukan diambil dari dalil, tapi diambil dari doktrin. Nah, yang yakin 100% itu biar mudah saja. Tuh matahari bulat. Tuh yakin 100% tuh. Biar gampang. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada gak kemungkinan lebih dari situ sedikit? Nggak ada. Kurang dari situ sedikit? Nggak ada. Itu namanya ilmu. Tatkala ya itu memang sesuai dengan kenyataan begitu. Kenyataannya begitu. Kalau kamu punya 1 melon, tambah 1 melon jadi 2 melon. Kamu punya 1 istri, tambah lagi 1 istri jadi 2 istri. Itu kenyataannya. Nah, jadi kalau kamu punya i'tiqad 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sudah ilmu, disebut tahu. Maka pengetahuan kamu atas 1 tambah 1 itu ilmiah. Paham? Apakah untuk tahu ini dia harus dibuktikan, harus terlihat oleh mata? Enggak harus. Saya tanya nih, 2 septilion rupiah ditambah 2 septilion rupiah itu berapa? 4 septilion rupiah, ada nggak duitnya segitu? Apakah harus dilihat dulu ada duitnya 4 septilion baru kita sebut, kita tahu? Enggak. Itu kemungkinannya udah nggak mungkin lebih sedikit, udah nggak mungkin kurang sedikit. Maka itu sudah disebut tahu. Nah, makanya gurgem ya, taruhnya ya budak ya, udah gede tapi sama anak SD sama anak saya masih veteran anak saya itu. Nih, pengetahuan kita bahwa kita punya otak itu tahu, meskipun kita nggak pernah ngelihat otak kita sendiri. Dari mana ini taunya? Dari sini. Orang-orang zaman dahulu itu mereka pengen tahu isi dalaman manusia itu kayak gimana. Maka suka ada mayat-mayat yang dicuri oleh para ilmuwan itu suka ada. Jadi bukan buat pesugihan itu dicuri, tapi buat diotopsi. Jadi buka, oh ada bagian ini, bagian ini. Kemudian makin sini karena sudah melek pengetahuan, ada yang didonorkan begitu. Silahkan ini kalau mau diteliti begitu. Dibuka ternyata di otak itu, di kepala itu ada bagian khusus.
Yang seperti itu, oh ini namanya otak. Nanti dibuka lagi orang, ada lagi otaknya, dibuka lagi ada otaknya. 10 sampel semuanya ada otak. Berarti berapa persen? 100%. Berarti bisa diambil kesimpulan, semua manusia punya otak. Saya manusia, berarti saya 100% pengetahuannya karena sampelnya 100%. Jadi muqaddimah sugro bagaimana? Saya manusia, itu doruri itu. Semua manusia punya otak. Diambil dari mana? Dari sampel 100%. Maka kesimpulannya saya punya otak. Gak harus kamu ngebelah kepala kamu sendiri. Saya punya otak gak ya? Gak usah. Makanya saya agak curiga nih, Gurgem ini otaknya apa di kepala apa di dengkul. Ini harus dibuktikan. Nah, ini harus dibuktikan nih. Misalnya harus bisa dilihat. Kalau kata dia itu, ya Gurgem buktikan otak kamu itu di kepala apa di dengkul. Ya, biar ngerti orang itu. Makanya yang namanya apa pengetahuan itu nanti ada yang sifatnya rasionalis, ada yang sifatnya empiris. Pengetahuan yang sifatnya empiris dia tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya bagaimana? Begini, kalau kamu melihat 10 sampel manusia ini punya otak, ini sudah berhenti di situ. Berarti 10 orang ini punya otak. Saya gimana? Nggak tahu saya mah. Itu empiris karena harus dilihat tuh. Baru kita memasukkan pola pikir rasional. Kita keluarkan itu muqaddimah sugro atau dalam pengertiannya itu premis minor. Kemudian kita ambil premis mayor. Premis mayornya dari empiris. Premis minornya dari yang kita rasakan atau bisa jadi dari empiris juga. Pengambilan kesimpulannya rasional. Muqaddimahnya itu, jadi susunan muqaddimahnya itu rasional, makanya yang empiris ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi yang rasional bisa berdiri sendiri. Kayak matematika itu nggak harus ada empiriknya, nggak harus kita hitung-hitungan sampai matematika infinity, sampai matematika tidak terbatas. Itu gimana kita mau membuktikannya? Nggak bisa. Jadi yang rasional itu dia bisa berdiri sendiri, yang empirik tidak bisa berdiri sendiri. Begitu. Makanya kalau dikatakan agama ini tidak ilmiah, kamu itu lihat dulu ilmiah itu ada 2. 1 empirik, 2 rasional. Yang empiris ini nanti kualitatif, kemudian kuantitatif. Itu termasuk salah satu cabang-cabangnya itu dari empiris dan dia tidak akan bisa lepas dari rasio ini untuk mengambil kesimpulan. Begitu. Ya, jadi jangan dikatakan agama itu tidak ilmiah, dan tahu itu bukan seperti yang disebutkan oleh Gurgem ini. Ada informasi kamu terima dengan benak kamu, kemudian bisa dibuktikan dengan panca indera lah gitu, dikonfirmasi secara indrawi. Bukan seperti ini bego tolol. Siapa yang bikin yang bikin tasawur tahu seperti ini? Ustadz itu kan menurut Islam. Nggak ada, bukan menurut Islam. Ini Plato dulu udah bilang, yang namanya ilmu itu tasawurnya apa? JTB, justified through belief. Justified through belief. Ini udah sama kayak Islam itu. Idrok jazam, muwafiqun lil waqi', nasiun andalilin. Justified andalil. True muwafiqun lil waqi', sesuai dengan kenyataan. Belief i'tiqad jazm, sama tuh. I'tiqad jazm sesuai dengan kenyataan, taunya dari dalil. Belief i'tiqad jazm muwafiqun lil waqi', true, sesuai. Justified dari dalil. Jadi kalau kita tahu Allah itu ada, itu kita kepercayaan kita tuh, belief. Ya. Dan dia itu true, benar. Dari mana kita tahu benar itu? Dari dalil. Apa dalilnya? Alam ini, jisim dan arod. Kita melihat arod ini hadis. Kemudian kita melihat jisim ini mulazamah dengan arod. Maka semua alam yaitu jisim dan arod semuanya hadis. Semua yang hadis butuh muhdits. Maka muhdits ini ada, itulah yang bernama Allah. Itu andalilin, itu sudah rasio. Ya, awas, ini kalau misalkan masuk seperti ini jadinya materialistis, ateis.
Jadinya banyak, ini bahaya. Gitu. Makanya si guru gem ini KTP-nya Islam katanya. Iya, KTP-nya Islam. Cuma kalau kayak pikirnya kayak gini, ini kayak pola pikir dari mana ini? Begitu. Saya nggak menafikan keislamannya karena keislaman itu cukup dengan pengakuan saja. Cuman pola pikirnya ini nggak bisa diakomodir itu.